Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Syifa Umar, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep saya mengenai kesulitan belajar. Dalam peta konsep kesulitan belajar ini, yang pertama adalah ada pengertian kesulitan belajar, kemudian ada faktor-faktor kesulitan belajar, kemudian ada karakteristik kesulitan belajar, dan diagonis kesulitan belajar. Dalam kesulitan belajar, pengertian kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat belajar sebagaimana mestinya disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Ada pendapat beberapa ahli. Yang pertama itu The Unit Status Office of Education yang dikutip oleh Abdurrahman. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses yang psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan gangguan bahasa, ajaran, atau tulisan. Sedangkan menurut Sunar, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan berubah tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-teman kelasnya. Kemudian juga faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar di sini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah internal, kemudian eksternal, di mana faktor internal di sini terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu bersifat kognitif atau ranah cipta intelijensi siswa. Kemudian bersifat afektif atau ranah rasa, emosi, dan sikap. Kemudian bersifat psikomotorik, ranah rasa, indera pendengar, dan penglihatan. Sedangkan faktor kesulitan belajar eksternal yaitu dari sosial. Yang pertama itu keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah. Kemudian juga nasional, itu kondisi sekolah atau kurikulum. Kemudian juga ada karakteristik kesulitan belajar. Karakteristik kesulitan belajar terbagi dalam 6 poin. Yang pertama yaitu hambatan fisik atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Kemudian kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengembangkan kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik, dapat menular ke bidang-bidang yang lainnya. Kemudian perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten, tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konsisten. Kemudian penilaian yang keliru karena data yang tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Kemudian pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe, mutu, penguasaan, dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajarnya. Kemudian diagonis kesulitan belajar. Diagonis adalah keputusan atau penentu mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis yang dialami siswa. Sebelum menentukan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar, siswa, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi, upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda kepada siswa. Kemudian langkah-langkah diagonis kesulitan belajar. Langkah-langkah diagonis kesulitan belajar di sini yang pertama yaitu melakukan observasi kelas untuk melakukan perilaku penyimpangan siswa ketika mengikuti pelajaran. Kemudian memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, kasusnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kemudian mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Kemudian juga yang digambarkan tes diagonis
bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian, memberikan tes kemampuan intelijensi IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Itulah dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.